Now, you're watching Human Talk Podcast. Untuk sesuatu yang besar, Siti harus tampil memukau. Ada keyakinan dari dalam yang perlu dipancarkan keluar. Keindahan emas kini menyatu untuk tambah kesempurnaan. Percaya bahwa kita bisa berkilau seperti emas. Simplicity Gold Edition, good as gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi di Humanity Podcast ya. Dan tema kita kali ini adalah zakat akhir tahun, sucikan harta, berdayakan sesama. Nah, ini penting banget karena kita tahu zakat itu wajib. Seperti apa nanti detailnya, ketentuannya seperti apa. Insya Allah nanti kita akan ngobrol-ngobrol bertemu dengan dua narasumber kita. Di antaranya nanti kita akan membahas mengenai zakat dengan Ustadz Hashim, atau lebih tepatnya nama lengkapnya adalah Ustadz Ahmad Bani Hashim. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Bani Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti juga insya Allah kita akan bertemu dengan kakak influencer kita, public figure kita, Masya Allah. Ini ada Kak Ditya Putri. Assalamualaikum Kak Ditya. Waalaikumsalam, semua insan muda. Sehat ya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon izin terlebih dahulu, ini aku mau informasikan juga ya. Ini untuk insan muda, nanti juga tentunya kita mau mengajak insan muda berkolaborasi bersama Dompet Duafa untuk menyerahkan zakatnya. Ini insan muda bisa melalui donasi.dompetduafa.org/zakat atau rekening yang bisa dilihat di layar kaca, dan juga QR code juga bisa langsung di-scan saja. Karena sekali lagi Dompet Duafa dengan programnya tentunya memberdayakan di bidang banyak sekali, di antaranya ada pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, dan dakwah. Dan untuk kali ini seperti biasa kita punya giveaway dari Simplicity. Jadi insan muda bisa ikutan untuk 2 orang pemenang yang nanti akan diberitahukan di akhir acara pertanyaan siapa ya, dan juga nanti untuk pemenang yang minggu lalu akan diumumkan juga di akhir acara. Tapi sebelumnya syarat dan ketentuan untuk ikutan giveaway-nya adalah insan muda harus memfollow terlebih dahulu ya sosial media dari Dede TV Official, Dompet Duafa Org, terus juga Simplicity, dan juga yang sudah mensubscribe dari YouTube-nya Dompet Duafa yaitu Dompet Duafa TV. Dan caranya nanti insan muda tinggal menjawab pertanyaan melalui IGS atau Instastory, dan juga bisa melalui feed-nya dari insan muda. Oke, kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan tema kita kali ini, zakat akhir tahun, sucikan harta, berdayakan sesama. Tapi sebelumnya mohon izin dulu untuk membacakan profil dari Ustadz ya. Boleh ya Ustadz ya? Ustadz Ahmad Bani Hashim, beliau pendidikannya untuk S1-nya ini di International Islamic College Tripoli, Libya, terus juga S2-nya Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, terus juga Pondok Pesantren Khairul Bariyah, Cimuning Mustika Jaya, Bekasi, dan untuk profesinya dan aktivitasnya diantaranya trainer Indonesia menerjemah Al-Quran metode Granada, Dai Ambasador Dompet Duafa di Thailand dan juga di Yunani, dosen pendidikan Mubalik Al-Azhar UI Jakarta, Dai Nabaul Haq Kebayoran, dari Global Islamic Community and Culture, terus juga pengajar di Pondok Pesantren Khairul Bariyah Bekasi, penyuluh agama travel umrah, Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol sama Ustadz aja. Kita pengen tahu nih, Ustadz, Assalamualaikum sekali lagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Semoga ya. sehat selalu insyaallah. Amin, amin. Ustadz, sebelum kita ngobrol-ngobrol mengenai zakat ini nih, pengen tahu dulu nih pengalaman Ustadz nih selama berdakwah di luar Indonesia, lebih tepatnya di Libya, Thailand, dan Yunani ya Ustadz ya? Mungkin kalau Libya sih nggak dakwah kali ya, karena kita di sana sebagai pelajar. Oke. Nah, pengalamannya seperti apa sih Ustadz ketika mungkin berdakwah di negara orang gitu? Kesulitannya, tantangannya tersendiri seperti apa? Oke. Pertama, kalau di Libya itu secara umum kita memang belajar dan
bersinggungan dengan masyarakat Indonesia sebetulnya yang tinggal di sana. Jadi lebih banyak kalau kita berdakwah ya dengan orang tua kita yang mungkin di sana, kebanyakan tenaga ekspatriatnya. Jadi kalau masalah zakat, pemerintah Libya sendiri punya aturan sendiri bahwa semua lembaga zakat itu dikuasai oleh pemerintah. Jadi yang di luar pemerintahan itu nggak ada. Jadi kalau masyarakat Indonesia yang ada di sana bayar zakat, biasanya yang mengelola ya embassy kita yang ada di sana bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa. Sementara kalau di Thailand, kami sempat dikirim ke sana, kita tahu bahwa masyarakat Muslim di Thailand itu mereka memang hidupnya itu biasanya tinggalnya dekat dengan masjid. Jadi kalau ada masjid, disitulah komunitas Muslim. Saya tidak tahu bagaimana struktur dalam negaranya, tapi yang jelas masing-masing masjid itu mengelola zakat, ya. Terutama di bulan Ramadan itu kelihatan sekali geliat zakatnya di sana. Kalau di Yunani ini karena waktu kami dikirim tahun 2016 itu belum ada masjid, jadi satu-satunya ibu kota salah satu negara di Eropa yang belum memiliki masjid waktu itu. Jadi umat Islam itu memang masih bergerak underground lah ibarat katanya. Jadi mereka belum bisa memunculkan syiar keislaman. Jadi sholat berjamaah apa itu belum bisa. Saya pernah dengar informasi dari masyarakat setempat bahwa pernah menggelar sholat Id itu di lapangan. Itu dilempari dengan telur, busuk, kotoran, sampah dan yang semisalnya. Gitu. Akhirnya rumah-rumah Muslim di sana itu mereka memiliki semacam basement di bawah tanah, itu yang kemudian difungsikan menjadi musala dan tempat baca Quran. Nah, itu biasa rumah Muslim seperti itu. Terus saya sempat datang juga ke rumah salah satu ketua community umat Islam yang ada di sana itu. Itu memang beliau mengatakan kebanyakan itu pendatang, ya, baik ya imigran lah ya. Adapun penduduk setempat itu sangat sedikit sekali yang menjadi Muslim. Dan mereka kalau ketahuan berdakwah menyampaikan Islam kepada penduduk setempat itu risiko sangat besar sekali bisa masuk penjara. Terus saya bilang bagaimana cara mengenalkan Islam kepada masyarakat setempat? Jadi mereka lebih mengenalkan budaya gitu. Oh iya. Ayo buka bersama nih di rumah. Kita mau ngasih tahu nih budaya makan umat Islam di bulan Ramadan seperti apa, budaya baca Quran seperti apa. Jadi lebih ke budaya. Sehingga kalau ini sedang mengenalkan budaya, jadi dalam tanda kutip tidak seperti berdakwah gitu. Itu cara yang mereka sampaikan dan itu yang juga dipesankan kepada saya. Saya waktu itu diminta juga jadi imam di komunitas mereka karena saya bilang kalau bahasa Inggris saya mungkin pas nggak apa-apa, banyak yang bisa bahasa Arab, nanti juga ada yang translate-nya gitu. Akhirnya khutbah dengan berbahasa Arab di tengah komunitas masyarakat itu. Ya itu juga dinasihati bahwa kita itu lebih ke mendekatkan masyarakat itu dengan tanda kutip budaya Islam. Itu barangkali. Jadi tantangannya sih memang kalau masyarakat kita yang ada di sana, secara umum ya tentu kehidupan di sana bisa sangat lebih religius dibandingkan masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia, dan juga bisa sangat rusak di sana gitu. Yang religius itu religius sekali, karena mereka mungkin merasa jauh dari tanah air, sering kedatangan tokoh-tokoh penting dari Indonesia ke sana sehingga giroh beragamnya tinggi sekali. Tapi bagi mereka yang tidak tersentuh dakwah ya rusak sekali. Karena tidak yang mengontrol, berbuat apa saja nggak malu kan. Beda kalau kita di sini kan ada tetangga, ada keluarga yang bisa mengawasi. Di sana tidak ada. Inilah yang kemudian coba dirangkul oleh kawan-kawan yang memiliki giroh tinggi untuk sama-sama saling bekerja sama dalam itu. Maka dibuat perkumpulan umat Islam. Misalnya kalau di Thailand ada keluarga Muslim Indonesia yang ada di Bangkok misalnya, di Yunani juga begitu, keluarga Muslim ada di sana. Nah, kegiatan-kegiatannya pun sama seperti tadi, lebih ke corak budaya, lebih menonjol dibandingkan kajian-kajian keislaman. Ya, jadi kalaupun kajian keislaman, selama tidak ada dai-dai dari Dompet Duafa atau lembaga lain yang mengirim, mereka hanya via YouTube aja. Nah, gitu. Jadi sangat luar biasa, memang sangat dibutuhkan dai-dai yang dikirimkan ke sana. Itu barangkali. Baik. Nah, Ustadz gimana kegiatannya selama pandemi ini sekarang, Ustadz? Kalau saya secara pribadi dengan adanya pandemi nampaknya lebih padat kegiatan. Masya Allah. Di luar pandemi kondisi offline kita mungkin hanya bisa ngisi kajian 1 hari sampai 4 maksimal gitu. Iya. Kan harus mobile kan, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Betul. Tapi kalau giliran online seperti ini ya selisihnya paling setengah jam. Ya setengah jam istirahat, ngisi lagi. Jadi bisa
sehari bisa 5 sampai 6 jam gitu. Makin Lebih padat ya. Ya, Baik. lebih padat. Ustaz, kita sekarang masuk ke tema kita nih, obrolan kita mengenai zakat. Sebenarnya kalau secara tentunya secara Islam mengatur sekali kan, semuanya Islam sangat mengatur, terutama tentang zakat, apa yang harus kita keluarkan. Nah, keutamaan zakat sendiri itu seperti apa sih Ustaz? Pertama zakat ini ya, banyak teman-teman ini yang menganggap zakat itu adalah sesuatu yang diperintahkan hanya untuk orang kaya saja. Itu pertama. Sehingga banyak orang yang merasa saya belum kaya, sehingga saya belum aware dengan zakat gitu. Ya, kalau sudah punya mobil, punya rumah mentereng, punya perusahaan, untuk mereka zakat. Padahal sejatinya tidak begitu, karena rukun Islam itu kan, zakat itu salah satu bagian dari rukun Islam. Ya, syahadat, puasa, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Jadi zakat itu bagian dari rukun Islam. Jadi kalau kita nggak aware dengan zakat, berarti kita kurang aware nih terhadap keislaman kita gitu. Makanya Ibnu Abbas itu mengatakan ada 3 ayat yang diturunkan itu secara bergandengan. Dia nggak bisa dipisah. Jadi kalau dipisah, yang satu itu nggak diterima. Di antaranya adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Kata Ibnu Abbas, orang kalau sholat nggak bayar zakat, sholatnya nggak diterima. Dahsyat ya. Atau orang zakat tapi nggak sholat, itu juga nggak diterima tuh. Wah, ngeri. Itu karenanya Abu Bakar radhiyallahu an itu ketika ada orang-orang yang bilang, saya nggak mau bayar zakat karena Rasul sudah meninggal. Kata Abu Bakar, kita perangi mereka. Sampai mereka ngirim utusan ke Umar. Umar, kasih tahu dong sama Abu Bakar, kita ini masih muslim. Kami masih haji, kami masih sholat, kami masih puasa. Cuma nggak mau zakat doang. Nah, kata Abu Bakar, la uqatilannahum hatta yu'tuz zakat. Saya akan tetap perangi mereka selama mereka tidak mau bayar zakat. Kalau sudah mau bayar zakat baru selesai. Jadi puasa, sholat, syahadat, haji itu oleh Abu Bakar nggak dianggap kalau tidak membayar zakat. Wah, itu penting sekali tuh. Itu pertama. Yang kedua, dari segi bahasa, zakat itu sebetulnya sesuatu yang maslahat dan keuntungannya balik ke orang yang bayar zakat. Nah, ini banyak yang kurang aware kita kan, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103 itu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka itu zakat. Di sini bahasanya sedekah, tapi maksudnya adalah zakat. Apa fungsinya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk mensucikan dan membersihkan harta mereka. Itu. Jadi kalau kita bayar zakat, itu sebetulnya sedang membersihkan dan mensucikan harta kita sendiri. Karena harta itu kan nggak 100% bersih. Ya. Nah, jadi dengan bayar zakat, kita sedang membersihkan. Jadi orang yang menahan bayar zakat, maksudnya tidak mau bayar zakat, itu sama, maaf sekali, seperti orang kebelet buang air, ditahan sama dia. Efeknya sakit kan? Sakit perut, kepala, nggak segala macam, sakit. Jadi orang yang tidak mau bayar zakat, padahal dia sudah wajib zakat, itu seperti begitu. Maka hartanya akan mendatangkan penyakit. Jadilah hartanya tidak berkah, keluarganya berantakan, uang banyak tapi nggak tahu Ustaz habis kemana ya? Kayak baru kemarin gajian kok tahu habis, belum sempat beli apa-apa, kemana nih? Nah, itu diantara tanda harta kita itu sakit. Maka dibayarkan zakatnya supaya sehat lagi. Gitu. Oke, nah Ustadz kalau tadi Ustadz menyinggung wajib zakat. Nah, wajib zakatnya itu seperti apa Ustadz? Jadi zakat itu sebelum ke zakat, jadi ada beberapa istilah dalam agama kita terkait dengan mengeluarkan harta itu. Yang pertama zakat. Jadi zakat itu adalah harta yang wajib kita keluarkan berdasarkan jumlah yang sudah ditentukan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, dengan besarannya, prosentasenya juga sudah ditentukan, diberikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan. Di zakat tuh. Ya. Berapa nominal minimal harta yang dia punya, itu sudah dibatasi. Berapa persen yang harus dia keluarkan, itu sudah diatur. Berapa durasi waktu, ya, usia harta itu juga sudah ditentukan. Dan siapa saja yang mendapatkan harta, itu juga sudah ditentukan. Itu zakat. Ya. Lalu ada namanya infak. Infak ini lebih umum. Infak ini masuk zakat dan di luar zakat. Ya, jadi zakat, saya berzakat nih, itu bisa masuk kategori infak. Ya, kategori infak. Atau saya berinfak nih, berapa? Ya pokoknya berapa aja deh. Kasih ke siapa? Ke siapa aja deh. Nah, itu berarti infak kategorinya.
Karena kalau zakat nggak bisa ke siapa aja, harus ditentukan orangnya 8 golongan itu kan dalam surat Taubah. Oke. Itu yang kedua, infak. Jadi infak lebih umum daripada zakat. Yang terakhir adalah sedekah. Sedekah ini lebih umum lagi daripada infak dan zakat. Sedekah itu bisa berupa materi dan bisa berupa non materi. Ya. Jadi sedekah tenaga, bahkan senyum. Tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah. Nah, itu maksudnya sedekah, bukan infak. Ya, jadi kalau kotak infak itu nggak cukup kita senyumin aja. Isi. Gitu. Oke. Nah, zakat itu sendiri terbagi dua secara umum. Yang pertama, zakat fitrah. Fitrah itu artinya badan. Jadi fisik kita ini ada zakat yang wajib kita bayar. Itu semua orang. Kaya, miskin, sama. Selama dia mampu bayar itu, nah dia bayar. Ya, itu kan nggak besar, besarannya cuma 1 sa' kan, 3,5 liter lah ya, 3,5 liter. Itu pertama. Yang kedua, zakat mal. Jadi zakat yang diwajibkan atas harta, bukan atas badan, atas harta yang kita miliki. Nah itu ada zakat emas, ada peternakan, ada pertambangan, ada pertanian. Itu semua masuk kategori zakat mal. Dan diantaranya ada untuk kontemporer sekarang itu ada namanya zakat profesi. Memang ada sedikit khilaf. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak ada zakat profesi karena zaman Rasulullah tidak ada zakat profesi. Tapi beberapa ulama mengatakan ada zakat profesi. Ya. Misalnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi diantaranya yang berpendapat bahwa zakat profesi itu ada. Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam surat Al-Baqarah 267 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Keluarkanlah, infakkanlah sebagian dari harta terbaikmu dari hasil usahamu. Ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari hasil bumi. Pertanian, peternakan, pertambangan, emas itu kan hasil bumi. Kalau makasabtum berarti kan hasil kerja. Nah, berarti di situ ada zakat profesi. Cuma di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada profesi yang populer. Sekarang misalnya ada seorang petani. Petani itu wajib zakatnya berapa? Dia 5 wasak, sekitar 630-an kilo. Ya. Jadi kalau dia punya penghasilan minimal 630-an kilo beras misalnya ya, beras atau padi. Terus ini hasil tak ada hujan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya 10%. Kalau dia ada irigasi 5%. 680 kilo, 630-an, 30 kilo. Kalau 1 kilonya misalnya berapa? Mungkin nggak sejuta, nggak ya? Berapa ya? Ya, misalnya 10.000 lah ya, atau kita hitung gampangnya. Berarti kan sekitar 6 jutaan. Kalau dia punya penghasilan 6, jadi kalau berasnya gimana, kita skip dulu. Ya Allah, maaf. Baik, Ustaz. Dilanjut. Lanjut. Jadi misalnya seorang petani dia nisabnya tadi 630 kilo. Jadi kalau 1 kilonya misalnya 10.000 ini misalnya ya, berarti kan 6.300.000-an. 6.300.000 dia harus bayar zakat. 10 N kalau ada hujan, kalau dia ada proses irigasinya 5%. Sementara ada seorang misalnya dokter, ada seorang akuntan, ada seorang pegawai di sebuah perusahaan. Per bulan penghasilan 20 juta. Sementara si petani untuk panen dia butuh waktu 3 bulan paling cepat. 3 bulan menghasilkan 6 juta harus bayar zakat. Sementara ini ada orang yang kerjanya lebih di profesional lah gitu ya. Dia menghasilkan dalam waktu 1 bulan 20 jutaan, bahkan lebih. Apalagi sekarang profesi-profesi banyak sekali yang luar biasa ya, YouTuber apa segala macam itu. Masa yang ini disuruh bayar pendapatannya sedikit, sementara ini pendapatannya besar, nggak kita suruh bayar zakat. Sepertinya di situ kurang adil Islam kalau begitu. Nah, maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan ada wajib zakat pada penghasilan. Oke. Nah, untuk wajib zakat tadi pada penghasilan, ketentuannya itu seperti apa Ustaz? Apakah ketika kita dapat, terus kita berikan, atau kita tunggu dulu setahun, atau seperti apa perhitungannya Ustaz? Ya, jadi ulama yang mengatakan adanya wajib zakat
profesi ini, karena di zaman Rasulullah tidak, maka dikiaskan namanya, kan dianalogikan. Karena dia adalah harta, maka dikiaskan ke emas. Zakat emas nisabnya berapa? Yaitu 85 gram. Prosentasenya berapa? 2,5%. Jadi kalau 85 gram, seandainya harga emas kita ambil yang 500.000 lah ya, berarti kan 42.500.000. Seseorang seandainya dalam 1 tahun gajinya diakumulasi di total selama 1 tahun, itu ternyata mencapai 42.500.000 tahun. Ya. Lebih apa lagi kan? Minimal segitu. Masuk ke dalam kategori harus wajib zakat penghasilan. Itu ya, pertama. Kalau lebih apalagi 42.500.000 setahun. Berarti kalau dibagi 12 3.500.000 lah ya. Berarti kalau penghasilan seseorang 3.500.000 per bulan itu sudah wajib zakat penghasilan. Berapa besarannya? 2,5%. Itu pertama. Yang kedua, cara pembayarannya. Ya. Ada yang ideal, ada yang standar. Kalau standar berarti begitu kita dapat gaji, kita kurangi dulu tuh kebutuhan, ini buat bayar kontrakan Ustadz, bayar listrik, saya ada cicilan motor juga nih. Nabung buat nikah enggak, ini beda. Kalau belum nikah ya. Kebutuhan primer lah ya, buat makan, ongkos sehari-hari, kendaraan, tempat tinggal, itu yang primer. Setelah dipotong itu semua, ya Ustadz, sisanya cuma 1 juta. Berarti dia tidak wajib zakat. Aman. Nah, itu hitungan standar. Orang ideal dari bruto, bukan dari neto. Begitu dapat, kalau minimal 3,5 juta, apalagi lebih ya, itu langsung dipotong 2,5%. 3,5 juta paling cuma 87.000, nggak sampai 100.000, langsung aja dipotong. Nah, selesai. Gitu. Itu ideal. Ya. Jadi boleh yang mana? Ustaz, boleh dua-duanya. Teman-teman nih, saya Ustaz kayaknya mau yang ikutin standar aja deh. Ya silakan, potong-potong, kurang-kurang dulu buat kebutuhan pribadi. Setelah itu baru kalau ternyata sisanya minimal di angka 3.500.000 berarti dibayar 2,5%, cuma 87.000 ya. Kalau ternyata setelah dikurangi semua kebutuhan primernya sisanya kurang dari itu berarti tidak wajib zakat, tidak berdosa, tidak bayar zakat ya. Cuma dicengin sama malaikat ya. Pelit amat sih lo gitu. Nah, yang kedua ini hitungan ideal nih. Ya, teman-teman ideal. Pokoknya saya dapat Ustaz, biar berkah harta saya, biar saya bersih, biar lebih mendatangkan keberkahan dan manfaat, saya langsung bayar. Oh, cuma 87.000 kok, saya lempengin dah jadi 100.000. Boleh. Nah, itu yang ideal. Nah, surganya lebih mantep itu. Ideal. Oke. Anak-anak muda itu yang mantep tuh mestinya begitu tuh, Mbak Dini ya. Iya. Ustaz itu idealis gitu. Ideal berarti yuk bismillah yuk kita yang ideal aja kalau gitu. Amin. Tidak akan jatuh miskin. Nggak akan bangkrut. Betul. Tidak akan ditolak sama calon mertua. Aman insyaallah. Ustaz itu udah dipotong sama utang juga kan? Utang juga harus dimasukin dulu kan? Iya. Ya, jadi kalau mau standar berarti dipotong buat hutang dulu kan, kayak cicilan anak rumah itu kan bagian dari itu. Oke. Terus cara membayarnya ada 2. Boleh di akhir tahun, boleh setiap kali dapat. Ya, karena ada juga yang mengkiaskan cara pembayarannya itu dengan zakat pertanian. Karena bekerja itu sama seperti orang bertani gitu. Jadi bekerja ada panen gitu kan, kita kerja nanti gajian. Nah, untuk pertanian itu kan zakatnya yaumah hasadih. Dia tidak ada haul, tidak ada hitungan 1 tahun, tapi begitu dapat langsung dikeluarin. Itu zakat pertanian. Nah, bekerja itu seperti itu. Kita bekerja dapat duit. Nah, itu seperti habis kerja dapat panen gitu. Maka dikeluarkan langsung. Jadi boleh per bulan, begitu gajian langsung dikeluarkan, boleh diakumulasi 1 tahun. Ustaz, kayaknya saya kalau per bulan kecil banget ini, cuma 87.000. Datangnya juga saya malu, Ustaz, ngasih zakatnya kecil banget. Ya udah tambahin dengan infak. Nih zakat saya segini, saya tambahkan infak. Wah, itu yang mantap. Misalnya datang ke lembaga-lembaga zakat, itu apa? Ini aneh bayar zakat bulan ini. Berapa? 87.000 misalnya. Kalau gajinya 2 kali lipat 7 juta, berarti kan dikalikan 2 aja, 160.000. Dan ini infak saya, biar ngelempengin berapa? 500.000. Nah, itu cakep tuh.
Yang mantep tuh. Masuk surga duluan tuh. Amin. Ustaz, ini mohon izin kita ngobrol lagi dulu sama Kak Putri. Nanti kita juga lanjutkan lagi, Ustaz. Ini pengen tahu nih langsung pengalamannya sebenarnya kalau Kak Putri sendiri tentang berzakat. Halo, Assalamualaikum. Kak Putri balik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat. Ini di rumah aja. Mohon izin loh, baru melahirkan udah langsung sibuk lagi. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau yang sibuknya gini, insya Allah berkah ya Pak Ustadz ya. Amin, amin, amin. Kak Putri, ini ngomongin soal zakat nih, pengalamannya Kak Putri sendiri seperti apa nih? Ini kita kan temanya ngomongin bisa dibilang milenial berzakat, kesadaran kita mengenai zakat. Tapi kalau dari pandangan Kak Putri sendiri melihat zakat itu seperti apa dan pengalaman yang telah dialami Kak Putri itu mengenai zakat gimana? Jadi aku menarik banget tadi dengerin pemaparan dari Pak Ustadz ya. Soalnya emang bener banget, nggak usah kita menunjuk orang lain gitu ya. Kadang-kadang itu lumrah banget karena banyak banget yang pakai standar nggak ideal tadi gitu loh. Jadi apalagi anak muda begitu udah dikurangin, kayaknya akhirnya gue belum zakat. Akhirnya bener juga kata Pak Ustadz. Akhirnya banyak dari kita yang akhirnya jadi nggak terlalu aware sama zakat gitu. Nah, kalau buat aku pribadi, semakin aku belajar, aku semakin paham bahwa generasi milenial ini tuh dimudahkan banget gitu loh untuk membayar zakat. Jadi aku kebayang gimana hisapnya kita kalau kita tuh nggak aware sama itu semua gitu loh. Kalau misalnya dulu zaman aku kecil lah ya, minimal kalau mau zakat emang benar malu kalau cuma 87.000, soalnya kita suka ngasih langsung cash kan ke masjid, kemana gitu. Kalau sekarang, ya 87.000 udah nggak pakai alasan malu, karena semuanya bisa m-banking, semuanya bisa online, semua bisa pakai tabungan yang biasa kita ngendon buat jajan makanan di dompet-dompet kita yang udah ada digital. Jadi buat aku sih sekarang malu banget kalau kita tuh nggak belajar tentang zakat. Dan aku pribadi sekarang sebagai ibu rumah tangga, aku waktu awal banget memutuskan untuk menikah memang sepakat sama suamiku untuk aku yang tadinya berkarir, Pak Ustadz dari umur 13 tahun kerja, punya gaji, akhirnya memutuskan untuk kayak emang diniatkan memiliki keturunan dan menjadi istri di rumah gitu ya, dengan segala pekerjaannya. Walaupun rezeki Masya Allah datang aja sih gitu ya, Din. Masya Allah. Tapi pada waktu itu tuh jujur yang paling aku concern adalah kemampuan untuk tangan di atas itu tadi gitu. Karena memang ada kenikmatan tersendiri yang pada saat kita berzakat, membersihkan harta gitu, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, itu tuh memberikan sensasi yang luar biasa gitu. Jadinya kadang-kadang begitu kita harus mengelola harta suami, tentu tetap aja bisa izin dan tetap juga bisa menyalurkan. Tapi karena aku biasa berprofesi dan tadi ada istilah zakat profesi gitu, rasanya kok jadi gimana gitu ya kalau misalnya nggak mengeluarkan. Makanya waktu itu aku berikhtiar, berdoa sama Allah, kalau memang aku diizinkan ada rezeki untuk aku pribadi nih ya, uang istri, maka memang dari awal aku niatkan memang untuk bersedekah, untuk berzakat, karena memang itu pengennya dimampukan untuk itu. Jadi Din, kalau misalnya aku pribadi, aku sangat-sangat memanfaatkan teknologi untuk bisa melakukan semuanya dari rumah gitu kan, termasuk ngelihat program-programnya Dompet Duafa dari rumah, dengan juga memanfaatkan udah sangat dimudahkan spesifikasi program-program yang pengen kita donasikan gitu ke kayak salah satunya Dompet Duafa gitu. Jadi kalau misalnya buat aku sih sekarang aku tipe yang kalau alhamdulillah ada dapat rezeki gitu, memang nggak bermaksud mau ideal sih tadinya, karena nggak tahu juga, tapi memang karena milenial itu mostly dulunya tuh spender, jadi begitu kayak sekarang aku dapat rezeki dan udah diniatinnya itu, jangan sampai nanti sama Allah dicabut, karena niat awalnya kan ikhtiarnya mau zakat bersedekah untuk bisa dimampukan. Jadi begitu dapat emang langsung dipotong dulu Din buat berzakat, bersedekah gitu. Karena sekarang juga udah mudah banget gitu. Jadi salah satu pos yang wajib aku keluarkan selain kayak misalnya nabung, bikin kesehatan cash flow buat misalnya pendidikan anak dan tabungan-tabungan lainnya,
sesuatu yang harus dikelaskan itu ya itu gitu. Dan emang bener banget gitu rasanya, mau makan enak jadi nggak ketelan dengan enak juga, kayak bener kayak lambungnya kayak ada yang sakit karena nggak ketelan gimana gitu kalau kita tuh belum zakat gitu loh. Karena apalagi apalagi setiap hari Zoom webinar kita misalnya padat dengan kajian-kajian, rasanya kayaknya pengen nambah ilmu yang lain tapi kok yang kita udah tahu nggak gitu loh. Apalagi masih punya malu gitu kalau denger Sirah Nabawiyah Rasulullah sama Ibunda Aisyah gitu, cuman punya kurma 1 biji aja dibagi gitu. Di rumah kita punya kerupuk berapa kaleng segala macam, insyaallah. Jadi kayaknya kalau dapat rezeki kita nggak berbagi, mau bilang kurang tuh malu. Jadi alhamdulillah setiap dapat rezeki pasti kita biasain sedikit atau banyak, kita lihat sekeliling. Nah, aku tuh senangnya sekarang juga justru karena ada keterpanggilan untuk berzakat itu tadi ya, Din, dari profesi gitu, lebih ke profesi karena kita kan ya milenial rata-rata tinggalnya di kota ya kan, terus banyak banget profesi-profesi yang zaman dulu, bukan hanya zaman Rasulullah, zaman baru muncul akhir-akhir ini seperti influencer dan lain-lain ya di sosial media, jadi duit semua jadi cuan nih Ustaz nih. Itu bukan rezeki dari langit yang emang tiba-tiba, pasti memang udah Allah gariskan dan pasti ada hak dan rizkinya 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat itu tadi sih. Jadi ya buat aku pribadi sih gitu, lebih berkah karena aku juga ngalamin banget Ustadz waktu kecil sebelum punya KTP itu emang honor-honor aku kalau lagi acting gitu ya Ustadz, itu memang dikelola sama mama, masih berkah karena rata-rata masih ada orang tua ridho, tahu kemana keluarnya, kadang-kadang buat pendidikan, kadang-kadang buat liburan yang berkah lah. Mulai udah punya KTP itu loh, saat mengelola sendiri itu kan ternyata ya benar tiba-tiba habis aja duitnya, nggak tahu mana nih Din. Kemana? Iya. Ya kan? Padahal gitu, entah karena dapetnya gampang, dibilang dapetnya gampang juga enggak gitu kan, dapetnya juga kayaknya susah, belum merasa nikmatin, udah habis aja ya gitu. Beda banget sama yang waktu ngelola tuh mama gitu kan. Jadi emang kadang-kadang kenapa ya, aku sempat banget bertanya-tanya tentang misteri itu gitu ya, kayak ini duitnya kemana ya, kok assalamualaikum waalaikumsalam gitu kan. Nah salah satunya Ustadz yang ternyata aku rasain setelah menikah, setelah belajar ilmu juga, ya itu keberkahan di harta kita tuh ada berkahnya gitu loh Din, kalau misalnya kita tuh berzakat, bersedekah, berinfak, beda banget sama walaupun bilangannya mungkin nominalnya lebih kecil, lebih berasa, lebih banyak efeknya ke kehidupan kita, dan lain-lain, urusan kita jadi mudah. Beda pas lagi banyak duit, pas muda tapi galau mulu isinya ya tadi. Ada gunanya jadi galau langsung faedah. Kan insan muda, jadi aku lihat dingin gitu. Masya Allah. Jadi ya gitu sih, akhirnya aku merasa bahwa kayak pada akhirnya bukan hanya urusan nominalnya aja, tapi ya gitu, malu sama Allah udah ngasih, dan ini juga cuma titipan Allah, terus banyak banget, apalagi kalau dari 10 misalnya nih ya di timeline Instagram, dari 10 campaign programnya Dompet Duafa aja mungkin belum bisa 10-10-nya. Jadi aku ngerasa kadang-kadang kalau misalnya kita lagi bisa, ayo deh gitu. Jadi lebih kayak gitu sih Din, karena dengan segala keterbatasan ini, kalau kita minimal yang wajib itu udah gugur, rasa bersalahnya tuh agak berkurang gitu loh Din, karena walaupun yang wajib aja udah, kadang-kadang tetap melihat masih banyak orang susah, masih banyak di sekeliling kita nggak yang seberuntung kita, itu juga rasanya sebagai umat Islam itu berat gitu ya. Jadi ya paling itu meringankan lah, dan terus berdoa sih semoga bisa dimampukan terus biar bisa nambah lagi nominal lebih ideal, lebih maksimal, doa malaikat lebih banyak, dosa-dosa yang juga setumpuk itu bisa diringankan oleh Allah karena sedekah kita gitu sih, karena zakat kita, infak kita gitu sih. Jadi lebih itu sih Din kalau aku memaknai zakat zaman sekarang ya. Biar harta kita berkah, biar hisab kita juga lebih mudah. Itu karena zaman sekarang semua serba dimudahkan. Nanti kalau misalnya ditanya bukan hanya masih, kalau dulu masih bisa ngeles beberapa pertanyaan, aduh malu ya Allah soalnya dikecil gitu kan, soalnya harus ke masjid, ya lah nih pakai jempol gitu, ngebully netizen yang lain gak malu.
Masa zakat karena kecil malu gitu. Wow, Jadi nggak deep bisa. banget nih. Masya Allah. Dan mungkin sekarang juga bisa kayak dibiasakan sebenarnya kan. Kayak kalau kita kadang buat ngeluarin sesuatu yang kayak istilahnya buat lifestyle atau nongkrong doang. Kan itu gampang banget ya. Coba sekarang kita hal-hal seperti itu kita biasakan untuk justru yang esensi banget. Justru yang tadi Kak Putri bilang, nanti kita akan dihisapnya ini nih. Gimana nih amalan kita itu, Masya Allah Kak Putri. Bener. Luar biasa loh. Booster banget loh ini. Masya Allah, Masya Allah. Ini berkat ilmu dari Ustadz juga nih ya kan. Karena kalau percuma amal tanpa ilmu kan harus ada landasannya, Din, gitu. Dan ternyata semakin dipaparin, wah semakin yakin, semakin harus jos nih setiap terima. Pos pertama justru sedekah dulu. Zakat kalau misalnya emang belum gitu loh. Dan daripada khawatir lupa zakat profesi, nanti tunggu haul deh. Iya, keburu habis buat yang lain. Nah, daripada, jadi mending kita main aman aja daripada keburu jadi motor, keburu jadi buat ngelamar, malah gak berkah tuh semua ikhtiar-ikhtiar kita yang lain gitu loh. Jadi mendingan nomor satunya tuh langsung sedekah dulu deh gitu. Dan aku yang menjadi ini banget adalah Allah tuh gak lihat lo besar kecilnya. Jadi kita tuh jangan malu. Yang Allah lihat itu tuh upayanya kita, niatnya kita, ketulusannya kita. Jadi itu soalnya kadang-kadang klise banget gitu kan. Kayak, gue soalnya biasanya kalau zakat segini sih, jadi karena gue belum ada segini, entar aja. Itu tuh udah syaiton banget gitu loh. Jadi punya standar tinggi ideal itu bagus, tapi itu loh, Din. Makanya berapapun rezeki kita gede, alhamdulillah, semoga Allah tambah. Kalau misalnya kecil juga justru wajib gitu, biar kecil ini tuh berkah. Karena banyak banget loh uangnya kecil tapi semua jadi cukup. Nah itu kan lebih penting daripada banyak terus nggak cukup-cukup kan. Nah gitu sih, Din. Betul, Masya Allah Kak Putri. Kita kembali lagi sama Pak Ustadz nih. Tadi Kak Putri bilang banyak banget manfaat yang dirasain, sensasinya juga kita mengeluarkan zakat atau sedekah dan juga infak. Ada kerasanya, spiritualnya dan segala macamnya, keberkahannya sampai. Nah Pak Ustadz, sebenarnya manfaatnya sendiri bagi tentunya untuk yang memberikan zakat dan penerima zakat juga banyak sekali, dan jaminan yang Allah berikan untuk yang mengeluarkan zakatnya selain mensucikan harta dan tadi mensucikan harta dan membersihkan harta, apalagi nih yang sudah Allah jaminkan kepada orang yang berzakat dan berinfak dan juga bersedekah. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa nih Mbak Putri ya. Wah, ini bisa jadi contoh yang baik untuk generasi milenial. Masya Allah. Tapi buat generasi kolonial bisa juga jadi contoh. Kolonial tetap ya. Nah, ini gantian saya belajar sama Ustadz nih. Ada istilah generasi kolonial. Jadi untuk mereka yang nggak mau bayar zakat itu sebetulnya diancam itu dalam surat At-Taubah 34-35 itu. Kata Allah, waladina yaknizuna dzahaba wal fiddah wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih tahu tuh sama mereka yang kerjanya ngumpul-ngumpulin harta gitu, tapi nggak dikeluarkan zakatnya, itu dengan siksa yang sangat pedih. Bagaimana bentuk siksanya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Itu nanti uang yang dikumpulkan. Sebenarnya kan uang itu kan emas aslinya ya. Jadi kalau saya nggak salah, mungkin teman-teman ada yang lebih paham itu. Jadi Bank Indonesia misalnya di kita tidak boleh mencetak uang kecuali punya cadangan emas senilai dengan uang itu. Jadi uang kertas yang kita pegang 100.000 itu sebetulnya ada jaminan emasnya yang senilai dengan itu gitu. Jadi kalaupun saya kan nggak ngumpulin emas, saya ngumpulin uang sama gitu. Nanti hari kiamat itu akan dikembalikan ke aslinya dalam bentuk emas dan juga perak. Setelah itu akan dilebur, dipanaskan sampai meleleh emas itu, dijadikan alat untuk menyetrika keningnya, punggungnya, lambungnya itu. Semakin banyak harta yang dikumpulkan, semakin gede setrikaannya. Saya kan yang dikumpulkan kecil, Ustaz, tetap disetrika juga, setrikanya kecil tapi. Jadi betul, itu ancamannya tuh. Oke. Itu pertama. Jadi yang kurang aware, yang cuek-cuek, yang tidak peduli dengan zakat, itu perlu juga diingetin dengan itu. Yang kedua, Allah tidak hanya mengasih ancaman, tapi juga Allah ngasih jaminan. Jaminan, ya. Mulai dari di dunia dan sampai di akhirat. Di dunia ini diantaranya kata Allah dalam surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Sekecil apapun yang kau infakkan di jalan Allah itu pasti diganti oleh Allah. Ya, pasti diganti. Dan gantinya Allah itu kan minimal 10. Jadi kalau saya bayar zakatnya cuma 100.000, Allah gantinya 1 juta. Gitu. Jadi kalau kita infaknya 1 juta, digantinya 10 juta gitu.
Jadi kalau orang-orang materialistis itu lewat zakat infak ini bisa dapat ya. Cuma kan nggak boleh begitu juga gitu. Saya butuh uang 100 juta nih Ustaz, gimana caranya? Ente infak 10 juta, nanti Allah kasih 100 juta gitu. Dan betul itu dapat. Cuma masalahnya nggak dapat pahala dia besok gitu kan. Kalau cuma itu yang dikejar. Tapi itu betul kata Mbak Putri tadi, bahwa Allah itu baik sekali. Sekecil apapun itu diapresiasi oleh Allah. Itulah Allah punya nama atau sifat itu syakirun atau syakur, sangat berterima kasih. Apa maksudnya? Sekecil apapun amalan, kebaikan, harta yang kita dermakan untuk Allah, itu dihargai oleh Allah. Maka Rasul katakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu anggap sepele sekecil apapun kebaikan. Bahkan kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisyaqqi tamratin. Jaga dirimu dari api neraka meskipun dengan infak, sedekah. Satu kurma tadi itu bukan cuma satu kurma. Satu kurma itu dipotong dua, separuh dikasih orang, separuh kita makan. Itu saja bisa jadi perantara kita diselamatkan dari api neraka. Orang Indonesia mungkin makannya bukan kurma, bakwan lah ya. Melontong. Nah itu dipotong dua tuh. Gitu. Jadi itu pertama, Allah janji bahwa yukhlifu, Allah pasti ganti uangnya. Jadi tidak ada cerita dan sejarahnya orang rajin berzakat, infak, sedekah jatuh miskin, itu nggak ada. Yang ada dan banyak sekali kita temukan yang pelit, medit, koret, pantat kuning, itu yang jatuh miskin. Yang kedua, ada kepuasan batin. Itu yang tadi Mbak Putri sampaikan, ada kepuasan batin. Demi Allah, bahagia karena bisa memberi jauh lebih besar dibandingkan dengan kebahagiaan menerima sesuatu. Kita kan kalau dikasih sesuatu bahagia ya, pasti itu. Senang kita dikasih sesuatu. Tapi ketika kita bisa memberi sesuatu, rasa bahagianya itu lebih besar daripada tadi itu. Kecuali mereka yang punya mental peminta-minta, itu beda. Mentalnya sudah rusak berarti. Tapi manusia secara normal, ketika dia bisa memberi sesuatu, itu ada kebahagiaan yang luar biasa. Maka di atas muka bumi ini tidak ada yang bisa menyamai dan menyayangi kebahagiaan orang tua ketika bisa memberikan sesuatu kepada anak. Ya, karena dia memberi kan, orang tua itu. Nah itu. Jadi kalau kita bayar zakat, bayar infak, sedekah, itu ada kebahagiaan yang begitu luar biasa. Maka orang yang rajin rajin berzakat, gemar berimpak dan sedekah, insya Allah itu akan dijauhkan dari galau, bete, bad mood, segala macam itu akan dijauhkan. Tapi orang-orang yang bakhil, pelit, bin koret, itu siap-siap aja, tiap hari galau aja tuh hidupnya. Gitu. Pantesan dulu galau mulu, Di. Ya, gimana dong? Ya, gimana dong? Aduh. Kan sekarang udah belajar, insya Allah ya. Nah, biar ini adik-adik milenial belajar dari pengalaman insan muda yang udah menuju tua ini loh. semua berproses ya, Pak Ustadz ya. Nah, makanya dibiasakan, pas banget nih ada podcast ini kan, milenial berzakat, buat bikin aware nih targetan kita gimana teman-teman kita nih, milenial teman-teman kita nih bisa ikutan tentunya untuk membiasakan aware dengan berzakat, infak, dan sedekah. Dan ini pemahaman yang diberikan sama Ustadz dan juga Kak Putri ini bisa menggerakkan teman-teman untuk yuk melakukan hal tersebut. Ya, terus satu lagi, boleh silakan, boleh dilanjutin. Satu lagi kata Rasulullah SAW, memang hadisnya enggak sampai sahih derajatnya, dhaif, minimal hasan atau maksimal hasan. Kata Rasulullah SAW itu, as-sadaqatu tudfi'u ghadaba rabb wa tadfa'u mitatassu. Sedekah yang kita keluarkan itu bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk. Jadi artinya kalau kita gemar berinfak, sedekah, bayar zakat, insya Allah akan dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan musibah. Nah, sekarang kan lagi musim pandemi. Dengan berzakat, infak, dan sedekah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah lindungi kita. Itu. Amin, amin, Masya Allah. Ustadz, kalau tadi kan kebermanfaatan untuk kita yang memberikan zakat, dan tentunya sangat besar manfaatnya juga bagi umat yang menerima zakat itu. Apalagi di suasana pandemi seperti ini, Ustadz. Nah, kebermanfaatan seperti apa aja sih Ustadz yang didapatkan tentunya dengan teman-teman atau enggak teman-teman yang termasuk 8 golongan yang mendapatkan zakat ini, apa aja sih Ustadz mungkin? Ya, betul. Jadi sebetulnya agama kita ini luar biasa ya. Kalau kita menjalankan syariat agama itu terjadi keseimbangan dalam hidup. Jadi Allah takdirkan ada orang-orang yang hidupnya kaya. Allah takdirkan ada orang-orang yang hidupnya kekurangan.
Lalu Allah perintahkan kepada si kaya untuk menyisihkan sebagian saja, enggak semua dari harta dia kan, sebagian kecil. Tadi cuma 2,5%, ya kecil sekali itu kan. Pajak PPN aja 10%. Iya, benar. Cuma 2,5%, kecil banget. Nah, itu diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Mereka, buat kita mungkin, mohon maaf ya, buat sebagian teman-teman, uang 10.000 mungkin kecil sekali. Tapi buat saudara-saudara kita yang kekurangan makan, yang sehari aja mungkin jarang makan, uang 10.000 itu terasa besar sekali. Tadi misalnya cuma 87.000, Ustaz. Buat mereka 87.000 bisa makan untuk 2 hari. Ya, 2 hari. Dan ketika mereka makan, mereka bersyukur, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita berzakat, kita sampaikan kepada mereka, mereka itu senang luar biasa, memohon kepada Allah, itu bisa menggetarkan arsy. Ya, doa-doanya makanya ketika dulu ada sahabat itu yang menganggap rendah orang-orang miskin, Rasul marah. Kalian tahu nggak? Innamatun soruna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong oleh Allah, diberikan kekayaan, diberikan harta kelebihan, karena Allah mau lewat tangan kalian itu mereka dapat kebaikan, mereka tertolong. Jadi kamu itu bisa kaya justru karena ada mereka itu gitu. Dan kalian ditolong oleh Allah di dalam medan pertempuran dan lain sebagainya karena doa-doa mereka. Doa-doa mereka yang kita berikan itu doanya yang lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang miskin yang beribadah itu doanya lebih didengar ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menggetarkan arsy. Gitu ya. Jadi menyelamatkan mereka itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada saudara-saudara kita yang sudah putus harapan dengan pandemi ini, kehilangan pekerjaan, apalagi yang pekerjaan mohon maaf harian, yang serabutan. Banyak sekali tempat-tempat yang misalnya sekolah, ada yang antar jemput, ada yang jualan di sekolah. Dengan ditutupnya sekolah ini banyak sekali yang kehilangan pekerjaan. Nah, zakat kita tidak seberapa yang kita keluarkan, tapi buat mereka itu luar biasa. Masya Allah ya. Kita saksikan ada orang bunuh diri, ada suami istri bercerai, kehilangan pekerjaan. Dengan zakat yang kita keluarkan mungkin cuma nggak seberapa, itu bisa menyelamatkan rumah tangga itu, bisa menyelamatkan anak-anak yang dari putus sekolah, bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang kelaparan. Itu luar biasa ya. Kita mungkin menganggap sedikit, tapi buat mereka banyak. Apalagi kalau kita salurkan kepada lembaga zakat kan, ya misalnya di dompet du'afa, itu kan menyalurkan dana zakat infak sedekah itu kan dalam bentuk dua ya, ada yang konsumtif, ada yang produktif. Kalau konsumtif itu ya datang dikasih, pakai habis gitu kan. Tapi ada juga yang produktif. Begitu datang, oke, Bapak bisanya apa? Saya sih sebetulnya bisa jualan es. Terus apa masalahnya? Tapi nggak ada modal. Oke, kita kasih modal. Nah, kasih modal di maintenance. Diawasi, diarahkan, diajari bagaimana cara berjualan yang baik, marketing segala macam itu. Dikawal selama 2 tahun. Pokoknya selama 2 tahun, mustahik ini harus keluar dari zona mustahik menjadi zona muzaki. Mustahik itu artinya yang selama ini mengharapkan zakat. Setelah 2 tahun dibina, dia harus berubah, naik statusnya menjadi orang yang bisa berzakat. Luar biasa teman-teman. Ya betul tadi kata Mbak Putri. Kecil, tapi kan cuma sekali klik, orang juga ada yang tahu ya. Ya. Kalau kemarin kita mungkin datang ke ini Pak bayar zakat, gitu lihat ya sedikit gitu, kita malu. Kan cuma klik. Wah, luar biasa. Dan kalau misalnya ini juga jadi tambahan juga sih Din. Sekarang itu jadi kita bisa punya sarana untuk melakukan kebaikan dengan sembunyi-sembunyi. Kalau zaman dulu kan kita melangkahkan kaki masjid, tetangga mungkin lihat, oh mau ngapain? Misalnya ada yang husnuzon, wah mau sedekah nih, emang rajin nih. Jadi tahu kan gitu loh. Kalau misalnya zaman sekarang di handphone, ya bagaimana kita bisa menyimpan aib-aib kita di handphone, begitu juga kita bisa menyimpan keimanan tertinggi kita juga di handphone gitu kan, gadget-gadget yang selalu kita bawa kemana-mana. Jadi untuk zaman sekarang itu apalagi pahala dari bersedekah, berzakat itu kan adalah pahala yang abadi gitu, yang akan disimpan oleh Allah di surga gitu. Jadi benar-benar investasi yang terbaik sebenarnya. Dan ya kalau misalnya namanya amalan tersembunyi itu terpancarnya itu jangankan muka glowing ala-ala cok-cok Korea ya kan. Anyong. Ya, itu cuman sedikit banget yang terpancar kalau kita tuh punya banyak amalan rahasia. Dan salah satu cara punya amalan rahasia yang paling gampang ya adalah sedekah sih menurut aku, dengan portal-portal yang sekarang udah ada di handphone kita kayak gitu loh. Kadang-kadang kalau kita mau menyembunyikan amalan seperti tahajud atau tilawah Quran, kadang-kadang masih aja suka ada yang denger, masih aja ada yang suka lihat gitu kan. Tapi kalau misalnya sedekah ini, Din, ini udah yang paling sembunyi-sembunyi, dan ini menurut aku
salah satu keuntungan kita nih di era milenial bisa melakukan hal ini dengan mudah. Mau bantuin yang di luar negeri, mau bantuin seperti mujahid, kita dulu benar-benar harus izin sekampung mau berangkat ke sana gitu kan, pada tahu gitu. Bisa jadi fitnah juga, orang mikir kita pahlawan padahal kita di sana juga takut dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita benar-benar punya hati yang tulus, hati yang ikhlas, ada program Dompet Duafa sampai bisa ke pelosok. Masya Allah, kita tinggal gerakin jempol, nggak perlu ada yang tahu. Apalagi kalau misalnya itu harta kita sendiri gitu ya. Jadi semakin bisa menjadi nilai ibadah. Jadi menurut aku sih, moga-moga fasilitas yang dimudahkan ini kita manfaatkan juga. Nggak hanya kita dapat akhir zaman tuh mudorotnya aja gitu loh, Din. Gitu. Sedangkan kan fitnah akhir zaman ini sepertinya dunia dibukain dan kita banyak sekali kanan kiri udah maksiat gitu ya. Yang kita lihat, yang kita dengar semuanya. Nah, ini salah satu kesempatan selain semua kajian ya dakwah juga jadi lebih mudah ya Pak Ustadz ya. Jadi 6 jam ya lagi pandemi gini. Tapi selain itu juga salah satu teknologi yang dimudahkan adalah kita tuh udah diberikan akses loh untuk bisa bersedekah, untuk bisa menggapai menolong orang banyak. Dan apalagi bener banget nih, aku sih ngerasanya gini ya, suatu hari nanti kalau misalnya aku kesusahan pasti kita pengen dong, kita lagi susah dibantu gitu. Nah, kalau ada orang yang lagi kepepet banget, lagi kesusahan dan kita bisa bantu, itu kan Masya Allah banget, Din, gitu. Itu bener-bener nggak ada yang lebih baik dari itu gitu loh. Karena di masa-masa seperti itu, apapun itu, ya orang namanya lagi dahaga, dikasih air minum mau cuma seteguk aja, ya itu pasti menghilangkan rasa hausnya. Bisa menghilangkan rasa haus. Jadi daripada kita punya air banyak, punya gizi banyak, tapi gak bikin kenyang juga, nah sedang ada orang yang sangat membutuhkan, dan kalau kita bantuin menjadi sesuatu yang luar biasa buat mereka, itu kenapa enggak sih gitu sih. Masih kita nggak terpanggilan untuk seperti itu. Emangnya nanti kalau misalnya itu lagi aku diingetin kayak sunatullah itu ya roda itu berputar gitu. Gak selamanya kita tuh bisa tangan di atas, gak selamanya kita itu juga sehat, juga lapang gitu lah. Ada masa kita akan sangat membutuhkan, kepada kita sakit membutuhkan bantuan dokter, sangat membutuhkan uluran tangan, kebaikan dari orang lain. Nah, kalau misalnya kita nggak mulai nih dari sekarang untuk melakukan itu pada orang yang membutuhkan, nggak takut apa gimana nasib kita nanti kalau misalnya Allah balik ke kejadiannya gitu. Jadi semua itu kita kembalikan ke diri sendiri sih, Din, dan insya Allah makanya berterima kasih banget ada orang-orang yang dedikasi, ada seperti Dompet Duafa yang aktif banget gitu. Kalau misalnya programnya menurut aku keren-keren banget semuanya. Jadi minimal ya kita jadi pancingan juga sih ikhtiar buat meminta sama Allah rizki yang halal supaya bisa berinfak, bersedekah, berzakat dengan cara-cara rahasia yang udah dimudahkan zaman sekarang sih, Din, menurut aku. Masya Allah. Dan ini waktunya aku juga nih izin terlebih dahulu Kak Putri dan Ustadz untuk ngajakin insan muda ya, yang tentunya melihat tayangan kita ini, yang ngobrol barengan di podcast ini, yang lagi lihat nih, yuk ulurkan tangannya insan muda, kita berkolaborasi kebaikan. Teman-teman insan muda bisa berzakat, bisa berdonasi, tentunya bisa berinfak, sedekah melalui Dompet Duafa. Caranya tinggal melalui kanal donasi.dompetduafa.org/zakat ya, atau bisa men-scan QR code yang ada di layar kaca, dan juga ada nomor rekening yang tertera. Ini yang tadi dibilang sama Kak Putri kan, nggak ketahuan kan, tinggal langsung scan aja atau enggak lewatin kanal yang tadi barusan dibilang sama Kak Putri juga, yang insya Allah ini kita diam-diam tapi pahalanya besar ya. Nah, karena sebenarnya Islam kan tentang amalan hati ya Pak Ustadz ya. Jadi buat apa takutnya yang zohir ini kayak pakaian kita itu orang nilai padahal nggak seberapa. Jadi ya pastinya kepengen dong gitu bahwa judge orang-orang itu minimal sepadan lah, bener gitu, walaupun sebenarnya bisa jadi di bawah itu semua gitu. Jadi ya salah satu yang bisa menyelamatkan kita ya kita jago menyembunyikan amalan-amalan hati kita gitu. Dan sebenarnya udah difasilitasin banget Dompet Duafa tuh, bisa kita baca cerita-ceritanya di website, kita bisa mau tolong yang mana, kita mau kontribusi yang mana, mau bantu yang mana, mau ikhtiar yang mana, itu update-nya semuanya lengkap gitu. Jadi jangan sampai itu lagi tuh.
nanti pada hari penghisapan handphone kita dipakai buat apa nih gitu. Nah ini satu-satunya nih yang salah satu yang bisa menyelamatkan kan gitu. Masya Allah. Aduh ini aku kecolek banget loh hari ini. Terima kasih loh untuk kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Putri sama Ustadz. Kayak refleksi diri ya, semakin hari aku semakin tercolek dan tertampar kalau kita harus lebih aware lagi untuk mengeluarkan apa yang kita punya, ya Allah. Nah, jadi yang nonton sekarang ini bukan kebetulan, Din, bisa jadi emang Allah bimbing untuk diingatkan juga gitu, saling mengingatkan. Dan kalau misalnya hari ini alhamdulillah Allah udah lembutkan hatinya gitu ya, udah bersedekah, berzakat, jangan berhenti sampai di kita gitu. Kalau bisa ya masa sih kita mau. Amin, insya Allah ya kita dapat naungan, dosa-dosa kita digugurkan, kita punya tabungan di surga tuh sendirian doang gitu. Pasti mau ajaknya keluarga, saudara, dan ini benar bisa istiqomah. Jadi kita butuh banget ini tuh menjadi gerakan umat ya Ustadz ya, bahwa milenial sekarang terutama pribadi muslim sih gitu, itu gitu ada hal yang lebih penting daripada lifestyle, ada hal yang lebih penting daripada pencitraan kita di sosial media. Itu adalah meraih ridho Allah gitu. Percuma bagus di mata manusia kalau misalnya nggak di mata Allah kan. Jadi, nah ini bersedekah sekarang, berzakat sekarang tuh menurut aku insya Allah nanti nih Allah jadi ridho sama anak-anak muda, insan muda yang lagi nonton podcast kita hari ini nih. Amin, Masya Allah. Kak Putri jadi pengen lebih nanya lagi nih. Kenapa kan Kak Putri juga alhamdulillah sebagai donatur Dompet Duafa yang sudah mempercayakan Dompet Duafa menjadi wadah untuk menyalurkan infak, sedekah dan zakatnya dari Kak Putri. Yakin, maksudnya keyakinan sendiri dengan Dompet Duafa seperti apa sih untuk jadi perantara dari Kak Putri untuk menyalurkan zakatnya seperti apa? Iya, karena ya Dompet Duafa tuh perpanjangan tangan gitu loh. Aku pengennya kayak orang bisa naik fasilitas di pandemi ini tetap yang nggak punya kendaraan tetap harus naik fasilitas umum. Pengennya mereka terjaga deh, jangan sampai mereka ketularan COVID. Tiba-tiba baru kepikiran kayak gitu, ternyata Dompet Duafa udah bikin gerakan kayak gitu loh. Udah gitu. Jadinya menurut aku kayak Masya Allah banget. Jadi kita tuh kayak dengan segala keterbatasan kemampuan kita pribadi untuk menolong orang lain, dengan kita gotong royong, nah berdonasinya di Dompet Duafa tuh udah terstruktur bisa mewujudkan gitu loh. Jadi tugas kita tuh sebenarnya tinggal selalu mendukung program-program Dompet Duafa aja, karena menurut aku program-programnya tuh udah update dan juga semuanya tuh terinfo, terupdate gitu, dan emang jelas memberdayakan orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi kita ibaratnya tadi tuh kayak Pak Ustadz bilang, kita nggak cuma ngasih ikan, tapi ngasih umpannya juga, dan itu kan sebaik-baiknya pemberian ya gitu. Jadi mereka juga nggak merasa melulu perlu ditolong, tapi mereka juga semangat untuk suatu hari bisa berdaya, bisa menolong, bisa tangan di atas dan sebagainya gitu. Oke, Masya Allah Kak Putri, terima kasih dan semoga kita semua selalu dimampukan untuk bisa berdonasi, berzakat dan berinfak. Kita kembali lagi sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, untuk meyakinkan ke diri kita sendiri lagi nih dan membiasakan hal-hal seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan untuk membiasakan hal positif yang tadi Kak Putri ceritain? Kan kadang kita berbeda-beda, keuangan kita pun juga berbeda-beda, kadang mungkin keimanan kita pun juga turun naik, tapi hal-hal yang jadi pegangan kita nih, kalau kita harus yuk keluarin, berapapun itu, jangan berat sebelah nih, jangan berat ke lifestyle doang, atau ke nongkrong doang nih, atau enggak cuman kayak kriaan-kriaan dunia nih asik gitu. Apa sih harus yang kita pegang banget nih, Mas? Pertama ini, memang setiap kita level imannya beda-beda gitu. Ada yang semangatnya tinggi, kesadarannya udah tinggi luar biasa. Ada orang yang mohon maaf gitu, kalau dia belum kena, dia belum muncul kesadarannya gitu. Jadi biasanya teman-teman yang sudah mencoba itu ya, mencoba untuk zakat, infak, sedekah, itu dia sudah mendapatkan manisnya, buahnya di dunia ini gitu. Akhirnya dia jadi ketagihan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman misalnya saya nunggu buah manisnya nggak dapat misalnya, nggak sabar, akhirnya berhenti juga dia. Gini,
kita ini kalau misalnya ya teman-teman kaula muda, generasi milenial, kalau bekerja di sebuah perusahaan kan biasanya kalau ada interview tuh ditanya-tanya kan biasanya ditanya antum atau sampean ini mau kerja di perusahaan kami? Iya. Skill apa yang Anda punya sehingga perusahaan kami layak menerima Anda? Kalau dia punya skill kan enak aja pede jawab. Oh, saya ahli akuntansi. Oh, saya ahli dalam bidang teknik kimia. Oh, saya ahli dalam ini, ahli dalam ini. Sehingga perusahaan ini layak membutuhkan saya atau saya layak berada di sini. Kita pede gitu. Tapi kalau apa skill yang kamu punya? Itu dia, saya juga nggak tahu apa skill saya ya. Nah itu HRD juga bingung. Ya udah kalau begitu. Seandainya nih teman-teman, pertanyaan yang sama besok dilontarkan oleh Allah atau malaikat kepada kita. Kamu mau masuk surga saya? Mau ya Allah. Apa amalan spesialmu? Apa amalan andalanmu yang membuat kamu layak masuk dalam surga saya? Aduh itu dia ya Allah, salat saya biasa-biasa aja. Puasa saya biasa-biasa aja. Kalau begitu gimana kita mau layak masuk surga? Tapi kalau kita, ya Allah, saya memang tidak punya banyak amalan, tapi saya punya amalan spesial, punya amalan andalan. Apa itu? Setiap hari saya selalu berinfak dan sedekah, meskipun nominalnya kecil. Tuh. Jadi kita untuk menghadap Allah, cari amalan spesial, amalan andalan. Teman-teman nih bakal mati kita kan? Ya, dan pasti pengen masuk surga. Ketika ditanya oleh malaikat, siapkan jawaban terbaik. Saya sudah punya amalan andalan. Minimal, infak sedekah. Syukur-syukur bisa bayar zakat. Gitu. Masya Allah, amalan andalan ya, itu dia. Kak Putri kalau mau ada bertanya silakan boleh sama Pak Ustadz, mungkin ada yang ditanyakan. Paling ini aja sih Ustadz, sebenarnya kalau misalnya nih selain di luar dari misalnya kita melalui dompet duafa gitu, misalnya kayak memberikan langsung sama saudara atau sama orang-orang yang mungkin membutuhkan gitu, atau tetangga yang kita lihat gitu. Nah, itu kategorinya tuh juga apa namanya, zakat juga nggak sih? Misalnya kita belum berzakat gitu ya. Kalau misalnya kita udah berzakat tentu masuknya bisa jadi sedekah juga gitu ya, bisa jadi infak juga mungkin. Tapi kalau misalnya kita belum berzakat nih, karena kan yang kita ketahui kan kalau zakat itu harus ada niat khusus gitu. Sedangkan kalau kita ngasih gitu, kita nggak mungkin mau niat ngasih tetangga kita baca lafaz mau berzakat gitu misalnya, karena memang niatnya tuh memang buat kebutuhan dia gitu, misalnya memenuhi dan lain sebagainya. Itu gimana tuh Ustaz? Ya, jadi sebetulnya niat bayar zakat itu boleh dilafalkan, boleh juga enggak gitu. Jadi saya sudah niat bayar zakat, nggak harus disebut di depan mustahiknya. Ini terima zakat saya ya gitu. Itu enggak, itu pun sudah sah ya. Sudah niat dalam hati saya bayar zakat, takut menyinggung perasaannya, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh kita memberikan kepada orang-orang yang kita kenal selama dia bukan berada dalam tanggungan kita. Suami bayar zakat ke istri, itu nggak diterima, enak aja zakat. Ngasih ke anak atau ngasih ke orang tua, adik misalnya. Jadi keluarga yang memang tanggungan kita itu bukan zakat. Jadi zakat bukan ke situ. Gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain itu, selama kategorinya masuk dalam 8 kelompok, dia fakir, miskin, mu'allaf, amil, atau fisabilillah, ibnu sabil itu ya, atau orang dililit hutang. Selama masuk kategori itu boleh kita bayarkan zakat ke mereka secara langsung. Cuma ada plus minusnya nih. Kalau biasanya kita ngasih ke lembaga, kita dengan mustahik ini sudah terjembatani. Sehingga kita nggak punya urusan dengan mustahik. Pertama, dia tidak merasa minder di hadapan kita kan. Yang kedua, kita pun tidak sombong di depan dia. Orang kita juga nggak tahu nih dikasihnya ke siapa, kemana gitu. Kalau ketemu langsung, kita ngasih, itu setan datang tuh. Membuat kita merasa lebih dari dia. Dan dia pun jadi minder. Kalau ketemu, Mbak Putri mau kemana? Karena dia merasa setiap hari saya dikasih, saya dibantu. Jadi dia langsung merasa lebih rendah dibandingkan kita. Itu godaannya yang pertama. Yang kedua, misalnya, nauzubillah min dzalik, anak tetangga dengan anak kita, namanya main kan, anak-anak suka bertengkar, berkelahi gitu. Jika tadi dicekcok tuh, itu setan akan datang membisikkan. Emang tuh nggak dididik anaknya tuh, tiap bulan kita kasih juga anaknya nggak diurus, berantem sama anak kita. Akhirnya jadi diungkit, disebut-sebut, hilang dah pahalanya gitu. Itu di antara minusnya, tapi boleh tetap. Gitu.
Nah, gitu ya. berarti semakin kenapa harus langganan. Udah deh kalau misalnya punya rezeki lebih, dapat duafa aja gitu. Iya, Kalau lebih aman tuh. Dapat duafa aja ya nggak sih? Benar. Tolong di tetangga saya, tapi nggak usah tahu saya yang laporin gitu. Data-datanya soalnya kayaknya bisa masuk kategori dan lain-lain. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Ya karena sering kejadian kan, Din. Kadang-kadang kita juga mungkin, ya itu karena masih agak-agak milenial konvensional nih, ya kan jatuhnya. Kadang-kadang kita juga takut juga dihisap kayak gimana tetangga gitu kan, sekeliling kita lihat gitu. Padahal benar juga kata Pak Ustadz gitu, gesekannya pada saat kita bertetangga, justru itu juga di kemudian hari bisa jadi pemicu mudarat-mudarat yang lain gitu ya. Benar. Salah satunya kesenjangan itu tadi. Apalagi kita kan kalau bisa tetangga berarti kan tinggal di satu perumahan atau di daerah yang sama gitu, bahkan sangat-sangat berdekatan. Jadi itu juga sih pertanyaannya, karena waktu kita mau mengeluarkan zakat gitu kan, pastinya yang pertama kali kalau aku pribadi tuh takutnya sebelum mau banyak banget juga orang ini juga sebenarnya syaitan sih kayaknya ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita tuh ada kepinginan gitu ke Palestina jauh gitu kan ya, kesannya tetangga lo gimana gitu, udah belum dibantuin gitu. Jadi kadang-kadang ya udah pengen tetangga juga tapi yang jauh juga. Nah yang masalah tetangga ini nih maksudnya atau saudara gitu masih salah satu menyambung tali silaturahmi kan dengan membantu mereka juga gitu, peduli sama mereka. Nah kalau misalnya kita ngeliat masih ada saudara yang kesusahan, kesulitan, apalagi mereka terbuka kesulitannya di mana, nah otomatis kan rezeki kita juga udah, kalau ngomongin budget gitu ya kan udah terpotong untuk itu. Nah, kira-kira itu bisa disamakan dengan zakatnya? Maka tadi aku tuh nanya gitu. Tapi kira-kira harus ada pertimbangan plus dan minus itu tadi ya, Di. Iya. Oke, terjawab ya, Kak ya. Dapat poinnya ya, Kak ya. Ustadz, aku mau nanya gini nih. Semisal nih kan kita banyak nih baru sekarang ini, mungkin dari juga banyak, cuman belum ketemu dengan kajian atau enggak pembahasan seperti ini di kalangan kita. Apalagi waktu dulu nih ya. Aware sama zakat, sedekah, infak. Nah, belum aware tuh dulu tuh sebenarnya. Jadi kita nggak menunaikan zakat gitu kan. Apalagi yang tadi zakat mal profesi gitu kan. Terus sekarang baru aware nih. Kalau yang udah dulu-dulu kita hitungnya seperti apa ya? Kalau untuk ingin memperbaiki diri istilahnya kan, harus seperti apa sih yang kita lakukan? Karena wow ternyata banyak banget yang kelewat nih ternyata nih dulu-dulu nih. Untuk meringankan lah istilahnya ya, apa-apa saja yang harus kita lakukan, Ustaz. Ya, jadi agama kita ini Allah itu sangat baik sekali. Jadi agama ini prinsipnya adalah memberikan kemudahan, bukan kesulitan. Jadi kalau misalnya kita selama ini udah nggak tahu nih udah berapa tahun saya berzakat, udah ngitungnya gimana, udah nggak bisa juga. Maka Islam tidak membebani itu. Cukup kita bertobat, beristighfar kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan sekarang karena sudah tahu, berarti nggak pernah mau ninggalin lagi. Itu sih sebetulnya sudah cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, ya berazam berini untuk bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah kan, at-taibu min kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, itu dia seperti tidak pernah melakukan dosa. Gitu. Jadi enggak usah pusing, aduh gimana nanti gimana. Sekarang enggak usah mikirin yang gimana kemarin-kemarin, tapi gimana ke depan sekarang kita. Nanti. Oke, Masya Allah. Baik. Oke. Dan ini obrolan kita kali ini ternyata sudah masuk sesi terakhir nih. Jadi kalau tadi aku udah nanya ke Pak Ustadz, pegangan kita apa sih biar kita terbiasa untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Kalau misalnya dari Kak Putri nih, ada tips nggak buat teman-teman milenial insan muda untuk membiasakan diri berzakat, berinfak, dan bersedekah seperti apa? Dan bisa langsung mungkin sekaligus closing statement-nya dari Kak Putri. Iya, menurut aku milenial insan muda itu harus jadi yang terdepan lah kayak gitu. Untuk biar kita jadi nggak generasi yang galau, jadi follower, kita tentu harus gimana caranya tampil di depan yang paling gemilang gitu. Dan kalau misalnya kita mau saing-saingan di dunia itu nggak akan ada habisnya, dan itu banyak banget kepalsuan di dalamnya gitu, karena ya memang Allah juga udah berfirman itu dunia itu hanya senda gurau. Jadi menurut aku fokusin aja sama akhirat kita, insya Allah nanti dunia kita tuh akan mengikuti kita gitu loh. Jangan menggadaikan akhirat kita untuk dunia kita gitu. Jangan kita menghinakan akhirat kita demi mengagung-agungkan gemerlapnya dunia. Jadi menurut aku mindsetnya
teman-teman itu harus mindsetnya tuh akhirat, kejar akhirat, insya Allah nanti dunianya. Jadi seimbangkan dari sekarang gitu loh, dari sebelum menikah, dari sebelum memutuskan pasangan hidup, apalagi sebelum punya anak, kalau anak sebelum anak besar dan lain sebagainya, sedini mungkin bisa kita lakukan, itu lebih baik gitu loh. Karena itu dia, sama seperti aku tadi gitu, begitu kita tahu ilmunya kita merasa sangat bodoh, kepahitan itu ya itu adalah harga yang harus kita bayar gitu. Getirnya menjadi orang yang bodoh dulu, makanya kita tidak melakukan amalan-amalan yang mulia. Nah jadi ya satu juga menuntut ilmu, karena ya itu dia, sebaiknya kita berilmu sebelum beramal gitu. Nah kalau misalnya kita udah mau step yang action, langsung mau beramal, nah ilmunya ini yang harus kita kejar, kita harus mumpuni. Jadi ya saran aku itu jangan pernah berhenti belajar terus, dan kiblatkan gitu pandangan kita itu ke akhirat gitu. Nanti insya Allah dunia tuh akan mengikuti, dan kita akan mulia dengan sendirinya. Jadi nggak harus sibuk menceritakan memuliakan diri sendiri, tapi kita akan termuliakan dengan sendirinya dengan amalan-amalan kita itu gitu. Karena kalau Allah udah cinta, Allah udah ridho, apa yang Allah nggak bisa sih kasih untuk untuk kita gitu. Jadi mungkin itu sih kalau dari aku, karena menurut aku anak di zaman Rasul dulu, para sahabat itu juga masih muda-muda. Jadi bukan berarti muda itu harus selalu bergantung sama orang tua. Muda itu seperti yang kita kenal selama inilah gitu loh. Ayo kita mulai belajar bahwa muda itu punya mindset yang dewasa gitu loh. Apalagi dengan keterbukaan teknologi zaman sekarang gitu. Itu lagi, kembali lagi, Allah udah memudahkan buku-buku bacaan, ada e-book, ada banyak ustadz-ustadz yang mumpuni ilmunya. Mereka menuntut ilmu jauh-jauh, durasi pendidikannya juga panjang dan lama. Kita masa nggak mau mencomot sedikit demi sedikit ilmu mereka, padahal kita nggak harus menginvestasikan waktu sebanyak mereka gitu. Jadi mungkin kalau dulu kita masih masa penjajahan gitu, semua akses juga sulit, itu kita bisa jadi uzur ya, kita walaupun itu juga bukan alasan gitu, tapi kalau bisa berkilat sama malaikat, nanti kalau ditanya sama Allah. Tapi kalau misalnya sekarang kita sendiri juga bisa lihat gitu secara gamblang bahwa semuanya tuh ada, tinggal kita mau mengambil perengkuhnya atau enggak. Jadi menurut aku bijak-bijaklah milenial zaman sekarang, insan muda, untuk menentukan prioritas di dalam hidup, dalam mengelola keuangan, dalam menentukan set goals masa depan, karena itu semua benar-benar ada di tangan kita, keberkahan itu, dan Allah itu sangat dekat ya Pak Ustadz ya, dan Allah itu sangat baik, Allahu Karim. Jadi beneran deh nggak ada ruginya mendekat sama Allah gitu. Kalau sekarang masih merasa jauh, masih merasa segala macam gitu, coba deh beraniin diri untuk keluar dari comfort zone dan punya kebiasaan baru deh. Asal sedikit demi sedikit, nanti insya Allah kita bisa, nggak akan lama pasti memetik hasilnya, memetik manisnya, buahnya yang Ustadz juga tadi bilang gitu. Karena aku sendiri juga udah ngalamin itu, dan Masya Allah banget gitu. Buat teman-teman yang masih ragu mau sedekah atau enggak, sedikit atau banyak, lagi-lagi kalau misalnya masih ada keraguan-raguan, mungkin ilmunya yang kurang, mungkin ini tadi Ustadz juga tausiahnya, kasih pemaparannya kurang lama, jadi kurang menanya pokok di hati. Ayo deh gitu, kalau gitu cepetan, mumpung masih ada usia kan, ya kita nggak tahu tunda-tunda kan mau sampai kapan. Jadi buruan mantepin hati, terus kalau udah mantep, jadiin insya Allah bismillah, doa sama Allah, istiqomah jadi gaya hidup. Jadi nggak cuma hari ini doang, setiap podcastnya harus diingetin gitu, mau sedekah tuh harus diingetin gitu. Kita lanjutin podcast selanjutnya kayaknya. Auto gitu ya, auto gajian, auto dapat rezeki, auto transfer gitu. Masya Allah. Masya Allah, Kak Putri. Auto debet langsung. Ini kayaknya podcastnya nggak bisa sekali ini doang ya Pak Ustadz ya Kak Putri ya, panjang nih kayaknya nih buat ngajakin lagi. Yang apa-apa, manusia emang tempatnya lupa Din. Jadi emang Dini harus bertugas untuk podcast terus ngingetin terus. Baik. Makasih loh Kak Putri. Kak Putri juga terima kasih banyak loh. Kita ke Ustadz untuk closing statement-nya mengenai zakat, sucikan harta, berdayakan sesama. Seperti apa Ustadz? Mungkin silakan ada yang mau dipaparkan kembali. Pertama, teman-teman, bahwa berinfak di usia muda itu jauh lebih besar pahalanya di mata Allah dibandingkan orang berinfak di usia tua. Jadi kan saya nanti aja dia berinfak.
Orang-orang tua berinfak misalnya 10 juta dengan anak muda berinfak 100.000, di mata Allah lebih besar anak muda nilainya. Kenapa? Karena orang kalau masih muda sedang semangat-semangatnya pegang uang. Sedang semangatnya mengejar cita-cita dan harapan, mengumpulkan mau beli ini, mau beli itu. Tapi dia masih mau sisihkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk memberdayakan orang lain, maka nilainya lebih besar. Ya, orang udah tua kan udah mau mati lah, mau bawa apa sih uang? Itu pertama. Yang kedua, kita hidup ini antara dua. Antara khauf dan al-huzn namanya. Khauf itu takut, huzn itu sedih. Takut itu apa? Takut itu kekhawatiran kita menghadapi masa depan. Yang muda, saya kalau nanti masa depan saya gimana? Saya menikah dengan apa nanti, anak-anak saya gimana? Itu ya. Itu yang membuat orang akhirnya tidak bisa berkreativitas dengan baik. Yang kedua, huzn, sedih. Sedih itu apa? Rasa yang tidak bisa dihilangkan dalam hati kita akibat kejadian yang tidak baik yang pernah berlalu dalam hidup kita. Istilahnya gagal move on anak sekarang. Jadi hidup antara dua itu aja tuh. Ketakutan menghadapi masa depan, sulit melupakan masa lalu. Sumo. Nah, itu solusinya kata Allah dalam surat ayat 30 adalah istiqomah di jalan Allah. Jadi tadi Mbak Putri mengajak kita semua, ayo istiqomah nih, infak, sedekah, zakat. Ya kecil sedikit nggak masalah, yang penting kita istiqomah. Dengan istiqomah itu Allah nanti akan kirimkan malaikat menjamin kita nggak usah takut dengan masa depanmu karena sudah Allah jamin, dan nggak usah sedih galau dengan masa lalumu karena sudah Allah ganti dengan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar Mbak Putri, Kak Putri, dan juga Ustadz. Aku mau ngumumin dulu pemenang sebelum kita nanti tentunya closing ya. Ini pemenang yang di minggu lalu sudah memberikan summary-nya atau kesimpulan mengenai podcast minggu lalu. Selamat untuk 2 orang pemenang, ada rukmana.rs dan juga ada @ami_ubaihila. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi ikutan giveaway-nya, dan sekarang aku mau mengajak insan muda yang tadi sudah lihat kita di awal podcast sampai sekarang ini berkesempatan untuk mendapatkan giveaway-nya. Caranya jangan lupa untuk follow Instagramnya Dede TV Official, terus juga @dompet24g, terus juga @simplicity, dan nanti jawabannya bisa melalui IGS Insan Muda dengan tag ketiga akun yang tadi. Dan syaratnya tentunya insan muda yang sudah mensubscribe YouTube dari channel Dompet Duafa. Pertanyaannya, kalau tadi kan ada cara dari Kak Putri untuk ngajakin insan muda, terus juga Ustadz juga untuk ngajakin insan muda berzakat, berinfak, dan bersedekah. Ini silahkan untuk insan muda sekreatif mungkin memberikan ajakan ya dalam bentuk apapun, mau dalam bentuk puisi, video, terus juga mau dalam bentuk sajak, wow sajak banget ya bahasanya ya. Atau apapun terserah ya, sekreatif mungkin, ajakan berzakat, dan yang paling menarik, yang paling kreatif nanti tentunya akan ada hadiah dari Dompet Duafa dan juga Simplicity. Oke, sip, kalau kayak gitu sekali lagi Ustadz. By the way ya Din ya, ini terima kasih lagi loh sama Dompet Duafa. Ini salah satu cara ya untuk ikutan giveaway ini. Selain dapat giveaway dari Dompet Duafa, tapi prosesnya ini loh, ini juga bisa mengundang keridhaan Allah. Karena kan kalau kita mengundang berzakat, masalah menang gak menang dapat giveaway, terus rezeki masing-masing. Tapi yang pasti niatnya nih kalau dilurusin untuk Allah, yang tersyiarkan, siapa tahu mereka ada yang bersedekah jadi pahala jariah ya Ustadz ya. Dan buat teman-teman yang tadi udah menang podcast minggu lalu tuh menuliskan resume dari hasil podcast itu kan sama aja kayak mencatat ilmu Allah. Itu juga kayaknya mendapatkan pahala menang atau nggak menang sih Din. Jadi buat yang tadi menang, Masya Allah selamat, dan yang enggak harus selalu ikutin podcastnya Dompet Duafa dan ikutin giveaway-nya dan luruskan karena Allah. Jadi insya Allah dapat pahala ibadahnya juga nih, berfaedah nonton podcastnya Dini. Nah, itu dia, Masya Allah. Terima kasih loh Kak Putri untuk waktunya. Sekali lagi, Ustadz terima kasih banyak untuk waktunya, dan juga Kak Putri terima kasih banyak untuk waktunya. Ustadz untuk penutupnya dipersilahkan Ustadz mungkin memberikan doa penutup. Semoga kita sekali lagi dimudahkan untuk bisa berzakat, infak, dan sedekah, diberikan kesehatan, dan kita diridhoi podcast kita. Ya, silakan Bangga Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, amin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabb, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal majdu wa lakal sana wa lakal kullu yaliqu bi yadikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah, belum berdosa dan maksiat, tapi kami yakin bahwa Engkau adalah Al-Ghafur, Engkau adalah Al-Ghaffar, Engkau Maha Pengampun ya Allah.
Kau Maha penerima taubat ya Allah. Maka kami mohon jangan kau hukum kami, jangan kau kirimkan musibah, bencana, malapetaka atas dosa dan kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Allah. Tapi mohon lembutkan hati kami, tegur kami yang salah, tegur kami yang khilaf ya Allah, dengan cara yang paling bijaksana agar kami selalu kembali kepadamu. Ya Allah, mohon maafkan kami jika masih banyak ibadah kami yang kurang. Tapi mohon terima ya Allah amal-amal ibadah kami, sempurnakan yang kurang-kurangnya ya Allah. Ya Allah, kami mohon berikan keberkahan dari setiap harta yang kau titipkan kepada kami. Mudahkan kami untuk bisa menunaikan haknya di jalan-Mu ya Allah. Bantu kami untuk ringankan kami ya Allah untuk mengeluarkan harta kami di jalan-Mu ya Allah. Ridhoi ya Allah, terima ya Allah, dan berikanlah keberkahan ya Allah. Mohon berkahi pekerjaan kami, mohon berkahi rumah tangga kami, berkahi anak-anak kami, berkahi makanan yang kami makan, berkahi pakaian yang kami pakai, berkahi kendaraan yang kami gunakan, dan berkahi tempat yang kami tinggali. Ya Allah, kepadamu-lah kami memohon, kepadamu-lah kami meminta. Mohon ya Allah, jangan kau kirimkan malakul maut menjemput ajal kami kecuali kami dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratus majelis. Alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz sekali lagi, barakallahu fiik. Kak Putri juga, terima kasih untuk sharingnya. Semoga selalu bermanfaat untuk kita. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Kita ketemu lagi insya Allah di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.